Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arinalul Al-Maknun and my student ID number is 2322024. In here I would like to interpret about the video on YouTube. What if I told you there was something that you can do right now that would have an immediate positive benefit for your brain, including your mood and your focus? Bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang juga yang akan langsung memberikan manfaat positif bagi otakmu, termasuk suasana hati dan fokusmu? And what if I told you that same thing could actually last a long time and protect your brain from different conditions like depression, Alzheimer's disease, or dementia? Would you do it? Dan bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa hal yang sama itu bisa bertahan dalam jangka panjang dan melindungi otakmu dari berbagai kondisi seperti depresi, penyakit Alzheimer, atau demensia? Apakah kamu akan melakukannya? Yes, I am talking about the powerful effects of physical activity that is simply moving your body has immediate, long-lasting, and protective benefits for your brain, and that can last for the rest of your life. Ya, yang saya maksud adalah efek luar biasa dari aktivitas fisik bahwa hanya dengan menggerakkan tubuh, kamu bisa mendapatkan manfaat langsung, jangka panjang, dan perlindungan bagi otakmu, dan manfaat itu bisa bertahan sepanjang hidupmu. So what I want to do today is tell you a story about how I used my deep understanding of neuroscience as a professor of neuroscience to essentially do an experiment on myself in which I discovered the science underlying why exercise is the most transformative thing that you can do for your brain today. Jadi, yang ingin saya lakukan hari ini adalah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana saya menggunakan pemahaman mendalam saya tentang ilmu saraf sebagai seorang profesor untuk dasarnya melakukan eksperimen pada diri saya sendiri, di mana saya menemukan dasar ilmiah mengapa olahraga adalah hal paling transformatif yang bisa kamu lakukan untuk otakmu saat ini. Now, as a neuroscientist, I know that our brains, that is, the thing in our head right now, that is the most complex structure known to humankind. Sekarang, sebagai seorang ahli ilmu saraf, saya tahu bahwa otak kita, yaitu organ yang ada di kepala saat ini, adalah struktur yang paling kompleks yang dikenal oleh umat manusia. It's one thing to talk about the brain, and it's another to see it. So here is a real preserved human brain. And it's going to illustrate two key areas that we're going to talk about today. The first is the prefrontal cortex, right behind your forehead, critical for things like decision-making, focus, attention, and your personality. Tetapi, berbicara tentang otak, itu satu hal dan melihatnya langsung adalah hal lain. Jadi, ini adalah otak manusia yang asli telah diawetkan. Dan ini akan menunjukkan dua area utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah konteks prefrontal yang terletak tepat di belakang dahi dan sangat penting untuk hal-hal seperti pengambilan keputusan, fokus, perhatian, dan kepribadianmu. The second key area is located in the temporal lobe, shown right here. You have two temporal lobes on your brain, the right and the left, and deep in the temporal lobe is a key structure critical for your ability to form and retain new long-term memories for facts and events. And that structure is called the hippocampus. Area kunci kedua terletak di lobus temporal, seperti yang ditunjukkan di sini. Kamu memiliki dua lobus temporal di otakmu, yaitu kanan dan juga kiri. Di dalam lobus temporal terdapat struktur penting yang berperan dalam kemampuan membentuk dan menyimpan memori jangka panjang baru untuk fakta dan peristiwa. Dan struktur tersebut disebut hipokampus. So I've always been fascinated with the hippocampus. How could it be that an event that lasts just a moment, say your first kiss, or the moment your first child was born, can form a memory that has changed your brain that lasts an entire lifetime? That's what I want to understand. Jadi,
Saya selalu terpesona dengan hipokampus. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang hanya berlangsung sesaat, misalnya ciuman pertamamu atau momen saat anak pertamamu lahir, bisa membentuk sebuah ingatan yang mengubah otakmu dan bertahan seumur hidup. Itulah yang ingin saya pahami. I wanted to start and record the activity of individual brain cells in the hippocampus as subjects were forming new memories, and essentially try and decode how those brief bursts of electrical activity, which is how neurons communicate with each other, how those brief bursts either allowed us to form a new memory or did not. Saya ingin memulai merekam aktivitas sel-sel otak secara individual di hipokampus saat seseorang membentuk memori baru. Dan pada dasarnya, mencoba menguraikan bagaimana lonjakan singkat aktivitas listrik yang merupakan cara neuron berkomunikasi satu sama lain dapat memungkinkan kita membentuk ingatan baru atau justru tidak. But a few years ago, I did something very unusual in science. As a full professor of neuroscience, I decided to completely switch my research program. Tetapi, beberapa tahun yang lalu, saya melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa di dalam dunia sains. Sebagai seorang profesor penuh di bidang ilmu saraf, saya memutuskan untuk sepenuhnya mengubah program penelitian saya. And maybe that's all from me for interpret the video on YouTube, and the title is The Brain Changing Benefits of Exercise. And I'm sorry if wrong in the interpret the meaning or as a structure or etc. I'm sorry to my lecturer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.